Coba bayangin sebentar, kamu jalan sendirian malam-malam di pematang sawah, gak ada lampu jalan, cuma cahaya bulan yang samar, ketutup kabut tipis. Sepi, yang kedengeran cuma suara serangga sama langkah kaki kamu sendiri. Terus dari kejauhan, kamu lihat titik cahaya, oranye kemerahan, melayang pelan di atas sawah. Awalnya kamu pikir itu obor punya orang, tapi makin kamu perhatiin, gak ada yang megang. Cahaya itu gak jalan di tanah kayak orang bawa lampu. Dia melayang, naik turun pelan, kayak lagi napas. Dan detik berikutnya, cahaya itu mulai bergerak ke arah kamu. Malam ini, aku mau cerita soal salah satu sosok yang paling ditakuti di tanah Jawa. Bukan kuntilanak, bukan pocong, bukan yang biasa kamu dengar. Tapi sesuatu yang katanya gak butuh wujud manusia buat bikin orang dewasa lari terbirit-birit tengah malam. Namanya Banaspati. Di beberapa daerah, dia dipanggil Kemamang. Tarik napas dulu, duduk yang nyaman, karena cerita ini bakal berakhir jauh beda dari yang kamu kira. Di banyak desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, cerita soal bola api ini bukan cuma dongeng sebelum tidur. Warga beneran ngaku pernah ngeliat langsung. Bentuknya digambarkan sebesar buah kelapa, melayang cepat di langit malam. Yang bikin merinding, kadang bentuknya menyerupai kepala manusia yang menyala. Salah satu kejadian yang paling banyak dibicarakan terjadi di Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Sebuah video menunjukkan bola cahaya merah menyala melintas di langit malam, bikin warga sekitar geger. Video itu awalnya diunggah tahun 2018 dan sempat viral lagi beberapa tahun kemudian karena terus dibagikan ulang di medsos. Banyak yang nonton, banyak juga yang penasaran. Ini editan atau beneran? Ada lagi cerita dari Purbalingga. Seseorang lagi di area perkebunan waktu sore menjelang maghrib. Dan tiba-tiba muncul bola api oranye, melayang tanpa terikat gravitasi. Gak ada bentuk jelas, gak kelihatan sumbernya dari mana, tapi cahayanya cukup kuat, sampai kesannya benda itu hidup. Warga lokal di sana langsung menyebut satu nama, Banaspati. Kalau kamu tanya orang tua di Jawa, mereka bakal kasih tahu, Banaspati itu bukan sekedar cahaya biasa. Dalam cerita rakyat, dia digambarkan sebagai roh yang lahir dari kematian yang gak wajar, penuh luka, penuh dendam, dan api di tubuhnya itu gak bakal pernah padam. Konon asal-usulnya dari orang yang semasa hidupnya mengejar kesaktian lewat jalan pintas ilmu hitam. Salah satu ritual namanya Pati Geni, bersemedi dengan tubuh yang dikelilingi api dan berharap dapat kekuatan besar. Tapi kalau ritual itu gagal, tubuhnya hangus dan rohnya jadi terkutuk, gak bisa kembali ke alam manapun. Jadilah dia Banaspati Geni, makhluk api yang gentayangan selamanya. Ada juga versi lain, Banaspati dipercaya sebagai hukuman buat orang yang tamak, yang pakai pesugihan buat memperkaya diri dengan cara menyelakai orang lain. Nah, kalau Banaspati identik dengan sosok yang menyeramkan dan mengerikan, saudaranya Kemamang punya karakter yang sedikit berbeda. Kemamang populer banget di daerah Jawa Tengah, terutama sekitar Blitar. Wujudnya sama-sama bola api, tapi caranya muncul lebih usil. Dia melayang dari kejauhan, lalu perlahan mendekat, kadang menyusup dari satu pohon ke pohon lain, seolah lagi ngintilin korbannya pelan-pelan. Masyarakat setempat percaya, kemunculan Kemamang selalu jadi pertanda buruk. Mulai dari musibah, sampai penyakit yang katanya bisa nyerang jiwa seseorang. Yang bikin fenomena ini makin kuat dipercaya, banyak saksi yang bilang bola api itu ninggalin jejak panas. Ada yang cerita pohon jadi gosong, ada yang bilang atap rumah rusak karena lewatannya. Tempat-tempat yang dianggap paling sering jadi lokasi kemunculan juga selalu sama. Hutan lebat, pematang sawah, rawa-rawa, sampai area dekat makam. Dan bukan cuma di Jawa, laporan serupa juga datang dari sebagian wilayah di Kalimantan.
di mana warga sering ngaku melihat cahaya merah atau oranye bergerak pelan di antara pepohonan saat malam turun, sampai bikin banyak orang enggan lewat hutan sendirian. Coba kamu bayangin, posisi jadi warga desa itu. Kamu udah dengar cerita ini sejak kecil, dari orang tua, dari tetangga, bahkan mungkin dari kakek nenek yang aku pernah ngelihat langsung. Terus suatu malam, kamu beneran lihat cahaya aneh melayang dari kejauhan, di tempat yang sama persis, kayak yang selalu diceritakan. Kira-kira otak kamu bakal mikir itu apa duluan? Fenomena alam yang belum kamu pahami, atau sosok yang udah lama kamu takutin? Dan ini bukan cuma soal Jawa. Di banyak belahan dunia ada fenomena serupa dengan nama yang berbeda-beda. Di Brazil orang nyebutnya Maido Ouro, atau cahaya emas yang dipercaya sebagai penjaga harta karun. Sementara di Eropa, sejak abad ke-14 orang udah mencatat fenomena bola api rawa ini. Namanya Ignis Fatuus atau api bodoh dalam bahasa Latin. Di Inggris dan Irlandia, dia dikenal sebagai Jack O'Lantern atau Will o' the Wisp. Cahaya kecil yang muncul di rawa berkabut, dipercaya sebagai peri nakal yang suka menyesatkan pengembara. Bahkan ada arsip cerita rakyat Irlandia dari tahun 1930-an yang merekam kesaksian orang-orang tua di desa. Salah satu yang paling dikenang, cerita seorang ayah waktu remaja yang pernah dikejar bola api kecil berwarna merah di dekat tempat pembakaran kapur. Setiap kali dia berlari mendekat, bola itu makin cepat menjauh. Setiap kali dia berhenti, bola itu ikut berhenti. Mendengar semua ini, kamu mungkin mikir, masa iya di begitu banyak tempat dengan begitu banyak budaya yang berbeda-beda, orang-orang ngarang cerita yang polanya mirip semua? Nah, disinilah bagian paling menarik dimulai. Oke, sekarang kita tarik jeda sebentar. Karena selama ini kita baru dengar versi mistisnya aja, tapi kalau kamu mau perhatiin baik-baik, ada satu pola yang sama persis di semua kesaksian ini. Dari Jawa sampai Irlandia, cahaya yang muncul di rawa, sawah, atau hutan lembab di malam hari dan sering di dekat area yang basah penuh dengan tanaman busuk. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk. Karena ternyata sains udah lama penasaran sama fenomena ini, dan jawabannya ada di bawah kaki kita. Yap, di dalam tanah yang kita injak setiap hari. Fenomena ini di dalam dunia sains disebut Will o' the Wisp. Dan penjelasan klasiknya berhubungan sama satu hal, gas rawa. Waktu tumbuhan dan bahan organik lain membusuk di tempat yang lembab, rawa, sawah tergenang, hutan basah, proses itu melepaskan gas metana ke udara. Selain metana, pembusukan itu juga menghasilkan gas fosfin dan sedikit difosfin. Nah, gas fosfin ini punya sifat unik. Begitu ketemu oksigen di udara terbuka, dia bisa menyala sendiri, spontan, tanpa perlu ada api dari luar. Dan nyala kecil dari fosfin ini cukup buat memicu metana di sekitar ikut terbakar. Hasilnya, cahaya yang muncul tiba-tiba di udara terbuka gak butuh korek api, gak butuh sumber panas dari luar, dan karena energinya kecil, api ini gak bakal sepanas api biasa. Makanya beberapa laporan bilang, cahayanya gak ninggalin bekas terbakar yang parah, cuma jejak yang gosong ringan. Tapi ada satu masalah yang bikin ilmuwan penasaran puluhan tahun. Untuk membakar metana, sebenarnya dibutuhkan energi yang lumayan besar. Jauh lebih besar dari yang biasa tersedia begitu aja di alam terbuka pada suhu ruangan. Teori fosfin dan listrik statis emang masuk akal secara konsep, tapi belum cukup kuat buat menjelaskan semuanya. Dan disinilah bagian paling menarik. Penelitian terbaru dari tim ahli kimia di Stanford, dipimpin oleh Richard Zehr, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata di permukaan tetesan air berukuran sangat kecil, yang jumlahnya banyak banget di rawa dan tanah basah, bisa menyimpan muatan listrik.
Dan ketika dua tetes mikro yang saling bertemu atau pecah, muatan itu bisa lepas secara spontan, menghasilkan semacam petir mikroskopis. Ukurannya kecil banget, nggak kelihatan mata telanjang, tapi energinya cukup buat memicu oksidasi metana bahkan di suhu ruangan biasa. Jadi bayangin, setiap kali ada uap air atau kabut tipis di atas rawa malam hari, persis kondisi yang selalu disebut dalam cerita Banaspati, di situ ada jutaan tetesan mikro yang berpotensi melepaskan percikan listrik super kecil. Kalau di sekitarnya ada gas metana dari pembusukan organik, percikan itu bisa memicu nyala kecil yang melayang-layang, mengikuti pergerakan gas dan angin. Itu juga yang menjelaskan kenapa cahayanya kelihatan hidup, kenapa dia kayak menjauh saat dikejar, kenapa dia berhenti saat kamu berhenti. Karena sebenarnya bukan dia yang bergerak menghindar, tapi kamu yang bergerak mengubah aliran udara di sekitarnya. Dan gas yang jadi bahan bakarnya ikut terbawa angin yang kamu ciptakan sendiri waktu jalan atau lari. Ditambah lagi di malam hari, mata manusia gampang banget salah menafsirkan jarak dan ukuran cahaya kecil di kegelapan total. Otak kita nggak punya banyak referensi pembanding. Jadi satu titik cahaya kecil bisa kelihatan lebih dekat, lebih besar, atau lebih punya niat dari yang sebenarnya. Jadi bola api yang katanya mengejar manusia itu kemungkinan besar bukan mengejar siapa-siapa. Dia cuma nyala kecil dari gas yang terbakar, terombang-ambing angin, dan kebetulan arahnya searah sama orang yang lagi jalan di dekatnya. Tapi ini yang menurutku justru paling menarik buat direnungin. Kalau penjelasan ilmiahnya udah ada, kenapa cerita Banaspati dan Kemamang tetap hidup dan terus diceritakan turun-temurun? Bahkan sampai sekarang bikin heboh setiap ada video viral baru. Coba pikir dari sisi lain. Rawa dan sawah tergenang di malam hari itu sebenarnya tempat yang berbahaya banget buat manusia. Apalagi anak-anak. Ada lumpur yang bisa menjebak, ada ular, ada resiko tenggelam. Belum lagi udara di area rawa penuh gas dari hasil pembusukan yang kalau terhirup dalam konsentrasi tinggi bisa bikin pusing sampai sesak napas. Sebelum ada senter, sebelum ada penerangan jalan, gimana cara masyarakat zaman dulu ngasih tahu ke anak-anak dan orang-orang di desa buat nggak sembarangan masuk rawa atau hutan pas malam hari? Jawabannya sesederhana ini, bikin ceritanya menakutkan. Cukup buat menakutkan sampai orang mikir 2 kali sebelum nekat jalan sendirian ke sana pas gelap. Mitos itu dalam banyak budaya sebenarnya berfungsi kayak rambu peringatan. Bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi buat menjaga. Cerita soal roh api yang mengejar siapa aja yang dia lihat secara nggak langsung ngajarin satu pesan simpel. Jangan ke rawa sendirian malam-malam. Titik. Dan ini juga alasan kenapa polanya mirip di banyak budaya berbeda. Di Jawa, di Irlandia, di Brazil, karena kondisi alamnya mirip. Rawa, tanah basah, gas dari pembusukan, minim penerangan di masa lalu, ketakutan manusia terhadap gelap, dan yang gak bisa dijelaskan itu universal. Dan cerita rakyat dimanapun sering jadi cara paling efektif buat mewariskan kehati-hatian. Jauh lebih efektif daripada sekedar bilang hati-hati ada gas beracun di sana. Menariknya lagi, di masyarakat Jawa, mitos Banaspati juga sering dikaitkan sama pelajaran moral yang lebih mendalam. Soal jangan tamak, jangan cari jalan pintas lewat ilmu hitam buat dapat kekayaan atau kekuatan. Ada konsekuensi buruk yang menanti. Jadi ceritanya nggak cuma soal bahaya fisik, tapi juga jadi semacam pengingat sosial buat tetap rendah hati. Ini yang bikin cerita horor tradisional itu sebenarnya jauh lebih pintar dari yang kita kira. Dia nggak cuma buat nakut-nakutin orang doang. Dia dirancang entah sengaja atau enggak, entah lewat proses ratusan tahun, buat jadi semacam sistem peringatan dini yang gampang diingat, gampang diceritakan ulang, dan yang paling penting, efektif bikin orang taat. Terutama anak-anak yang secara alami memang lebih gampang penasaran dan nekat. Bandingin aja
Mana yang lebih nempel di kepala seorang anak kecil? Penjelasan panjang soal gas metana dan resiko tenggelam, atau cerita tentang bola api yang bakal ngejar siapapun yang berani masuk rawa sendirian malam-malam? Jadi, balik ke pertanyaan di awal. Kalau kamu jalan sendirian malam-malam, terus lihat cahaya oranye melayang di kejauhan, itu banaspati beneran atau gas rawa yang kebetulan menyala di waktu dan tempat yang pas buat bikin kamu merinding seumur hidup? Aku pribadi nggak bakal bilang salah satu jawaban itu sepenuhnya benar atau salah. Karena buat aku, yang paling menarik dari cerita kayak gini bukan soal mana yang menang, mitos atau sains. Tapi gimana dua hal yang sebenarnya saling melengkapi. Sains ngasih kita pelajaran tentang apa yang terjadi, sementara mitos ngasih kita alasan kenapa cerita itu penting buat terus diceritakan. Dan mungkin itu juga pesan yang paling berharga dari cerita malam ini. Sebelum buru-buru percaya atau buru-buru menolak sesuatu yang kelihatannya aneh, coba dulu cari tahu dari beberapa sudut pandang. Karena seringkali jawaban paling masuk akal itu ada di tengah-tengah, antara rasa penasaran dan rasa hormat, sama cerita yang udah dijaga turun-temurun. Kalau kamu punya cerita soal bola api atau penampakan aneh lain di kampung kamu, tulis di kolom komentar ya. Aku beneran penasaran, mitos serupa ternyata ada di daerah kamu juga atau enggak? Oke, makasih udah nemenin sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih.